Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Julita dengan NPM 2090712. Di sini saya akan membicarakan mengapa kita para anak muda di masa sekarang itu sangat penting untuk disiplin lalu lintas dengan kesadaran kita, tanpa adanya ancaman atau peraturan-peraturan yang harus memaksa kita untuk mematuhi peraturan tersebut. Pada masa sekarang, melihat bagaimana kepadatan lalu lintas yang terjadi dan melihat bagaimana masyarakat sangat mudah dalam memiliki kendaraan bermotor, itu menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi. Dan untuk mengatasi itu semua, tentu saja kita memiliki peraturan yang mengatur bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, agar kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas itu tetap terjaga, teman-teman. Melihat bagaimana anak-anak muda seperti kita ini yang telah pandai sekali menggunakan kendaraan. Bahkan orang tua telah memberikan kendaraan pribadi itu sebelum umur kita 17 tahun atau di bawah umur 17 tahun sebelum kita memiliki SIM, surat izin mengemudi. Nah, terkadang orang tua memberikan kendaraan untuk kita itu karena kebutuhan pribadi kita, misalnya untuk pergi ke sekolah yang sekolah kita itu tidak jauh dari rumah atau kebutuhan lainnya. Bagaimana cara kita menyikapi dan memanfaatkan kendaraan itu dengan sebaik-baiknya, teman-teman, itu tergantung pada diri kita sendiri. Berbagai aturan, himbauan, dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar itu amat sering kita jumpai di berbagai sudut jalan, mulai dari menggunakan helm, menyalakan lampu motor saat siang hari, tidak menggunakan telepon genggam saat sedang berkendara, dan lain-lain. Masih banyak lagi peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk menunjang keselamatan kita. Tapi terkadang kita sebagai anak muda itu mentaati peraturan bukan karena kita sadar akan kepentingannya, sadar pentingnya akan diri kita sendiri atau orang lain. Tetapi kita mentaati peraturan tersebut karena kita takut akan sanksi dan hukuman jika kita melanggar peraturan tersebut. Jadi mulai dari sekarang kita sangat perlu menumbuhkan kesadaran itu dari dalam diri kita, teman-teman. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, kecelakaan yang melibatkan pelajar sebanyak 93.076 kasus dan kecelakaan sepeda motor sebanyak 72,4%. Sebagai contoh, dalam kasus yang menimpa anak Ahmad Dhani yaitu Dul Jailani pada tahun 2013, saat itu ia berumur 13 tahun. Nah, akibat kecelakaannya itu, teman-teman, terdapat 6 orang tewas seketika dan seorang lainnya meninggal dunia saat sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Akibat kecelakaan itu banyak sekali kerugian yang dialami. Tentunya itu bukan sebuah hal yang mudah bagi keluarga korban maupun keluarga Ahmad Dhani. Keluarga korban banyak sekali mengalami kerugian dan salah satunya yaitu anggota keluarganya, dan juga keluarga Ahmad Dhani di sini tentunya harus mengganti beberapa kerugian dengan menyekolahkan anak keluarga korban atau santunan lainnya. Dari kasus tersebut menjadi pelajaran bagi kita, teman-teman, bahwa jika kita tidak ada kesadaran dalam berkendara, itu bukan kita saja yang terkena dampaknya. Orang terdekat kita dan orang sekitar kita juga merasakan dampaknya. Dan tentunya tidak ada hal positif yang dapat diambil dalam keadaan seperti itu, karena yang dirasakan hanya kerugian saja. Dan dari contoh tersebut juga kita bisa mengambil posisi. Bagaimana jika itu terjadi pada kita dan bagaimana perasaan orang tua kita yang harus menanggung kesalahan dan kelalaian diri kita. Jadi saya harapkan kepada teman-teman untuk ayo kita ingatkan lagi diri kita setiap kita ingin berkendara bahwa setiap perilaku yang menyimpang dan asal-asalan di lalu lintas umum dampaknya hanya akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas perbuatan asal-asalan kita. Dan ditambah lagi orang terdekat dan orang tua kita yang harus menanggung beban biaya yang seharusnya dapat disimpan untuk hal yang lebih bermanfaat guna menunjang masa depan kita misalnya. Dari yang saya bicarakan tadi, saya harap teman-teman tergerak hatinya untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas. Sekian dari saya, terima kasih.